Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu karakter original yang ada di manga, yaitu Kawaki. Salah satu antagonis yang sudah muncul pada episode 1 atau chapter 1 pada manga Boruto. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Kawaki merupakan wadah atau bahasa Jepangnya Utsuwa dari Otsutsuki Isshiki yang lebih kita kenal sebagai Jigen saat ini. Sejak episode 178 kemarin, saya rasa anime Boruto sudah masuk cerita utama atau mengambil cerita dari manganya, di mana menceritakan Utsuwa yang jatuh akibat pesawat yang oleng saat itu. Tapi menariknya, walaupun semuanya hampir 100% sama dengan manganya, ada beberapa bagian yang tak sama, alias tambahan untuk memperjelas ceritanya. Salah satunya adalah masa lalu Kawaki yang dimulai pada episode 192. Ya, masa lalu Kawaki ini tak akan kalian lihat di manga, karena di manga atau di komiknya sendiri hanya menceritakan Kawaki sebagai penduduk biasa, bukan ninja dan bukan siapa-siapa, yang tiba-tiba saja dibeli oleh Jigen dan dibawa pergi. Namun di animenya diperlihatkan secara jelas kehidupan Kawaki sebelum diambil Jigen. Dari kisahnya, Kawaki hanyalah anak-anak yang bekerja memotong kayu kemudian dijual dan mendapatkan upah, yang kemudian upah atau koin tersebut dipakai untuk membeli minuman keras atau alkohol untuk ayahnya. Ya, begitulah keseharian Kawaki sejak kecil, mendapatkan tekanan dari ayahnya, salah sedikit pun pasti dimarahi. Bahkan makan pun ia harus meminta izin pada ayahnya. Dan jika melakukan kesalahan, ia akan dihukum seperti tidak makan 1 hari dan dikurung di dalam gudang. Dari sini juga kita tahu Kawaki melakukan ini karena bangga dengan ayahnya. Dan di sini diberitahu kalau ayah Kawaki merupakan ninja hebat dulunya dan pahlawan dari perang besar ninja keempat dulu. Ya, entah itu benar atau tidak, karena sejauh ini kita tak pernah diperlihatkan kemampuannya. Hingga pada akhirnya di desanya ada sebuah virus yang menyerang, dan Delta, salah satu inner Kara, mendapatkan sampel darahnya dan menuntun kepada Jigen yang tertarik kepada Kawaki. Tapi yang saya salut di sini, Jigen alias Isshiki sangat hati-hati di sini. Ia tak mau buat keributan apapun. Padahal bisa saja ia menculik Kawaki, tapi ia malah memberi ayahnya dengan uang yang sangat banyak. Yang dimana ayah Kawaki sendiri heran, kok mau beli anak yang gak guna seperti dia. Dan ceritanya pun berlanjut di mana kesepakatan dibuat dan Kawaki dibeli oleh Jigen. Dan di pertengahan jalan, ia bertemu dengan orang yang pernah menawarkan Kawaki untuk melihat pertunjukan ikan cupang atau ikan mas. Yang ternyata ia juga adalah orang yang ingin membeli Kawaki, atau setidaknya mengincar Kawaki untuk diculik dan diperjualbelikan. Tapi ada hal yang menarik perhatian saya di sini. Senjata yang digunakan ninja ikan mas ini, ya katakan saja ninja, karena ia bisa membuat semacam ilusi di mana ikan mas berterbangan di udara. Nah, senjatanya ini bukankah sangat mirip dengan yang dikenakan Jigen? Atau kita tarik mundur lagi ke masa depan, di mana senjata yang agak mirip digunakan Kawaki untuk menghadapi Boruto di desa Konoha. Ya, kita flashback lagi. Sebelumnya tongkat hitam ini kita prediksi adalah milik Iwabe. Nah, jadi tongkat yang agak mirip atau setidaknya sama secara kasat mata adalah milik Kawaki, Jigen, Ninja Ikan Mas, dan Iwabe. Ada 4. Katakanlah tongkat Iwabe tak masuk nominasi karena peran Iwabe dalam cerita Boruto sangat lemah dan hanya muncul di awal cerita animenya saja. Maka tinggal 3 kandidat saja, yaitu Kawaki, Jigen, dan Ninja Ikan Mas. Nah, menurut saya jika ini adalah tongkat tunggal, bisa jadi setelah pertemuan Jigen dengan Ninja Ikan Mas, entah Jigen mengalahkannya atau melenyapkannya, tongkat tersebut dibawa oleh Jigen sendiri dan disusutkan atau dikecilkan dengan kemampuan alaminya dan diperbesar lagi atau ke ukuran normal saat mengajak Kawaki latihan. Dan pada akhirnya di masa depan Kawaki mendapatkan tongkat Jigen yang dimana Kawaki menggunakannya karena ini mengingatkannya pada jati dirinya yang asli atau asal muasal dari desanya sendiri.
sebagai simbol atau metafora bahwa tongkat inilah yang mengajarkan dirinya rasa sakit untuk pertama kalinya. Saya jadi teringat kata-kata Kawaki bahwa era shinobi sudah berakhir, yang artinya ia sendiri membuang segala hal tentang shinobi dan cara bertarungnya. Jadi apakah itu artinya ia sengaja memakai tongkat bukan ninjutsu lagi? Yang seperti kita tahu Kawaki saat ini di manganya, ia setidaknya bisa menggunakan Kage Bunshin dan juga sudah resmi menjadi ninja dengan ikat kepalanya. Ya, mungkin itu cuma beberapa pemikiran saya dari penjelasan episode tambahan yang memperlihatkan masa lalu Kawaki. Intinya kisah Kawaki bisa dibilang cukup dark atau sedih, yang dimana ia hanya hidup bersama ayahnya dan hanya dia yang bekerja pagi sampai sore, dan itu pun tak mendapatkan makanan tiap hari, tak mempunyai teman dan tak mempercayai siapapun selain ayahnya. Padahal saya ingat lagi entah siapa yang mengatakannya kalau manga Boruto akan dibuat lebih friendly atau family karena ceritanya beda dari series sebelumnya yaitu Naruto. Tapi kalau semakin kesini dibuat dark, ya mungkin sepertinya memang harus begitu, entah apa yang dipikirkan. Apakah mungkin ceritanya lebih menarik atau apa? Ya itu kita bahas lain waktu aja ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.